Perkenalkan, nama saya Yeni Yosyana Monte dengan NIM 2301355 dari Program Studi Gizi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang dibentuk berdasarkan ide daripada para pejuang kemerdekaan yang berlandaskan keberagaman masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpol dan organisasi masyarakat atau ormas. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara juga merujuk pada evolusi dan adaptasi konsep Pancasila sebagai landasan filsafat dan ideologi negara Indonesia terhadap perubahan zaman, tantangan, dan perkembangan masyarakat. Hal ini mencakup interpretasi baru terhadap nilai-nilai Pancasila, pengembangan kebijakan publik yang sesuai, serta integrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara dinamis. Dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat tantangan yang meliputi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternalnya meliputi yang pertama, pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Kemudian faktor internalnya meliputi yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara juga meliputi berbagai aspek. Yang pertama, pluralitas masyarakat. Tantangannya terletak pada bagaimana masyarakat mengelola keragaman budaya, agama, dan suku bangsa yang ada di Indonesia secara inklusif dalam kerangka Pancasila tanpa merusak persatuan dan keutuhan nasional. Yang kedua, ekstremisme dan intoleransi. Munculnya kelompok-kelompok ekstremis dan sikap intoleransi terhadap perbedaan pendapat atau keyakinan dapat mengancam nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh Pancasila.
Yang ketiga, korupsi dan keadilan sosial. Praktik korupsi dan ketidakadilan sosial masih menjadi masalah serius di Indonesia. Menegakkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kesetaraan dalam praktik pemerintahan menjadi tantangan yang besar. Yang keempat, ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat, menantang visi keadilan sosial yang diusung oleh Pancasila. Perlunya kebijakan yang inklusif untuk mengatasi kesenjangan ini. Yang kelima, ada globalisasi dan modernisasi. Perubahan cepat dalam konteks globalisasi dan modernisasi mempengaruhi tatanan sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia. Pancasila harus dapat beradaptasi dan tetap relevan dalam menghadapi dinamika global ini. Kemudian, dinamika Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup juga berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Dinamika Pancasila sebagai pandangan hidup melibatkan penafsiran yang terus-menerus terhadap nilai-nilai dasar Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat. Hal ini mencakup penerapan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan politik. Hal ini memungkinkan adanya adaptasi dan pengembangan konsep Pancasila sesuai dengan dinamika zaman dan perkembangan masyarakat. Penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup juga mengalami tantangan yang meliputi aspek yang pertama, modernisasi dan globalisasi. Perubahan sosial, budaya, dan ekonomi akibat modernisasi dan globalisasi dapat menghadirkan nilai-nilai baru yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tantangannya adalah mempertahankan relevansi dan keaslian nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi. Yang kedua, ketidakadilan sosial. Masalah ketidakadilan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Memastikan penerapan nilai-nilai keadilan sosial dalam kebijakan publik menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Yang ketiga, radikalisme dan intoleransi. Munculnya radikalisme dan sikap intoleransi terhadap perbedaan pendapat atau keyakinan dapat mengancam toleransi dan keberagaman yang menjadi bagian integral dari Pancasila. Tantangannya adalah memperkuat pendidikan nilai-nilai Pancasila dan memerangi radikalisme serta intoleransi dengan cara yang efektif. Yang keempat yaitu krisis moral dan etika. Tantangan dalam mempertahankan moralitas dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di tengah arus perubahan sosial dan budaya merupakan hal yang penting. Pendidikan moral ini, pembinaan karakter menjadi kunci dalam mengatasi tantangan. Yang kelima yaitu kesenjangan generasi. Perbedaan nilai dan pandangan antara generasi muda dan generasi sebelumnya dapat menghadirkan tantangan dalam mempertahankan kesatuan pandangan hidup Pancasila di antara berbagai lapisan masyarakat. Pentingnya mendengarkan dan melibatkan generasi muda dalam pembangunan negara menjadi salah satu kunci mengatasi tantangan ini. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.